Perkenalkan, nama saya Kavita Linita Purba dengan NIM 4132011-035, kelas 2B Malam, jurusan Manajemen Bisnis, Prodi Logistik Perdagangan Internasional, Politeknik Negeri Batam. Sekarang saya akan bahas tentang laporan analisis keuangan perusahaan manufaktur PT Semen Batu Raja Tbk. Gambaran umum perusahaan ini, PT Semen Batu Raja Tbk adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri semen. Semen Batu Raja atau Persero Tbk didirikan tanggal 14 November 1974 dan memulai kegiatan komersial pada tanggal 1 Juni 1981. Kantor pusat Semen Batu Raja terletak di Jalan Abi Kusno, Cokro Suyoso, Kertapati, Palembang 30258. Dengan kantor perwakilan di Gedung Graha Irama, lantai 9, ruang B sampai C, Jalan HR Rasuna Said Kafling 10, Jakarta Selatan 12950. Sedangkan lokasi pabrik terbesar di 3 lokasi, yaitu di Sumatera Selatan, Batu Raja dan Palembang, dan Panjang di Lampung. Analisa laporan keuangan disajikan dalam bentuk rupiah, dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Yang akun pertama itu ada aset lancar. Di tahun 2019, total aset lancarnya ada di angka 1071 983 297. Kemudian di 2020 berada di angka 1130 925 970. Ini dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penaikan sejumlah 58942673. Pengaruh akunnya yang pertama, kas dan setara kas itu mengalami penaikan di angka 176820255. Lalu ada piutang, itu piutang usaha, relasi, pihak ketiga, dan lain-lain mengalami penurunan di angka 2513604. Kemudian persediaan mengalami penurunan di angka 91042 949. Lalu pajak dibayar di muka mengalami penurunan juga di angka 8990378. Biaya dibayar di muka juga mengalami penurunan di angka 5433479. Lalu uang muka mengalami penurunan 295546. Aset keuangan lancar lainnya mengalami kenaikan di angka 13020774. Lalu akun yang kedua, itu ada aset tidak lancar. 2019 angkanya berada di 4499 286 907. Lalu tahun 2020 itu ada 4606 249 590. Ini mengalami penaikan sejumlah 106962683. Pengaruh akunnya yang pertama ada aset tetap mengalami penaikan 70557 235, kemudian aset tak berwujud mengalami penaikan di angka 64165 dan aset tidak lancar lainnya mengalami penurunan di angka 277599877. Lalu akun yang ketiga ada total liabilitas. Di tahun 2019 totalnya 20889771112. Di tahun 2020 angkanya di 2329286 Ini mengalami penaikan sejumlah 240309841. Akun yang mempengaruhi yang pertama ada liabilitas jangka pendek. Itu tuh ada utang usaha, relasi pihak ketiga mengalami penurunan 41358,252. Lalu ada utang jangka panjang dikurang bagian jangka pendek itu mengalami penaikan di 353482409.
Unit utang pajak mengalami kenaikan di 954.634, beban akrual mengalami kenaikan 60.461.929, lalu liabilitas imbalan kerja jangka pendek mengalami kenaikan itu 548.170, lalu liabilitas sewa jatuh tempo dalam 1 tahun itu mengalami kenaikan di angka 8243615, lalu liabilitas jangka pendek lainnya mengalami penurunan di angka 720198. Nah, total liabilitas jangka pendeknya itu sejumlah 381612307. Lalu liabilitas jangka panjang. Ada utang jangka panjang, itu ada pinjaman bank, dan liabilitas sewa. Itu mengalami penurunan di angka 202374526. Lalu liabilitas pajak tangguhan mengalami kenaikan di jumlah 17035.995. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang itu mengalami penaikan di angka 14.938.809. Lalu ada utang development, provisi reklamasi, pasca tambang itu mengalami penaikan di angka 29.097.256. Nah, jadi liabilitas jangka panjangnya itu berjumlah mengalami penurunan berjumlah 141.302.466. Lalu ada akun yang keempat, ada total ekuitas. Di tahun 2019, totalnya yaitu 3.482.293.092. Dari tahun 2020, totalnya adalah 3.407.888.607. Ini mengalami penurunan sejumlah 74.404.485. Akun yang mempengaruhinya yang pertama ada saldo laba, itu telah ditentukan penggunanya, belum ditentukan termasuk dalam telah ditentukan penggunanya, belum ditentukan penggunanya, penghasilan atau kerugian dari komprehensif lainnya. Itu mengalami penurunan di angka 74.401.786. Lalu ada kepentingan non-pengendali mengalami penurunan juga di angka 2699. Lalu akun yang kelima, ada penjualan. Di tahun 2019, totalnya itu 1999516.771. Tahun 2020, totalnya 1.721.907.150. Nah, ini mengalami penurunan sejumlah 277.609.621. Lalu di akun ke-6 ada laba rugi setelah pajak. Di tahun 2019, laba bersihnya itu 30.072.339 di tahun 2020, 10.984.574. Ini mengalami penurunan sejumlah 19.187.765. Lalu akun yang ke-7 itu ada harga pokok penjualan. Di tahun 2019, harga pokok penjualannya itu 1.124.627.994. Lalu di tahun 2020 jumlahnya itu 1.001.749.360. Ini juga mengalami penurunan sejumlah 122.878.634. Kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu perusahaan harus meningkatkan nilai ekuitas dan penjualan sehingga liabilitas perusahaan dapat berkurang dan bukannya bertambah, serta laba perusahaan dapat meningkat. Jika kita menghitung debt to equity ratio perusahaan ini untuk tahun 2020, maka debt to equity ratio sama dengan total liability dibagi total ekuitas dikali 100%, hasilnya yaitu 0,68. Ini berarti perusahaan masih dalam keadaan aman, walaupun ada hutang pada bank di liability. Yang juga dapat diartikan bahwa perusahaan ini memiliki aset hampir 2 kali lebih banyak daripada liabilitas atau kewajiban. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan.